Ngopi, ngobrol pajak bikin happy. 8.5 Radio The Milling Station. Hai, halo, assalamualaikum. Apmania, apa kabar sore hari ini? Senang sekali kembali hadir. Ada ngopi, ngobrol pajak bikin happy ya, dari jam 3 sampai jam 4 sore nanti. Dan sore hari ini spesial, ada kedatangan ini dia yang jadi ikonnya nih ya, dari Kanwil Pajak Jateng 1 nih ya. Ada Mas Salah. Halo, apa kabar? Halo, apa kabarnya Mbak Hana? Alhamdulillah sehat. Ampun. Mas Salah sehat juga? Alhamdulillah, jelas dong, harus sehat. Sudah divaksin. Kok sama ya pertanyaannya ya gitu kan? Sudah divaksin Udah ya? dong. Mbak Hana gimana, udah divaksin? Belum. Oh, belum. Tunggu giliran. Ada juga Mbak Ika Hapsari. Halo, selamat sore. Selamat sore, apa Mbak kabar? Selamat sore juga Amania semua. Sehat juga? Alhamdulillah. Sudah sehat. vaksin juga? Sudah lengkap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan vaksin ini dari pajak ya Kak ya? Iya dong. Kok bisa Kak? Mungkin bisa dijelasin dong. Iya, gimana sih ini? Vaksin ini dari pajak beneran apa enggak? Iya, coba masalah yang udah vaksin. Masalah. Gimana? Jelasin Saya kan vaksin dong. cuma dicucus Oh, gitu. gitu ya? Sakit nggak? Sakit iya. nggak? Sakitnya dikit sih gitu Ya, kayak kan. gigit semut ya? Iya, lebih sakit ditinggal sama dia gitu. Mbak Lelo ya. Karena nggak ikut ya. Iya, betul sekali. Gimana Mbak? Kenapa sih mungkin Apmenia mungkin bertanya-tanya kok bisa ya vaksin itu dari pajaknya, mungkin bisa dijelaskan? Iya, jadi Mbak Hana dan teman-teman Apmenia semua, sebagaimana kita tahu ya, pajak itu menyumbang kontribusi lebih dari 70% di APBN kita. Ibaratnya dompet nih Mbak Hana. Betul itu, belum betul. selesai Belum selesai. masalah. Kaget ya. APBN itu ibarat dompet ya, dompet ibu kita di rumah ya. Bayangkan kalau dompet itu harus butuh diisi kas ya, diisi kas dalam bentuk pendapatan dan kemudian dibelanjakan dalam bentuk pengeluaran negara. Nah, salah satu bentuk pengeluaran negara itu adalah dengan vaksin, pembiayaan vaksin itu. Karena saat ini pemerintah sedang fokus Mbak Hana untuk mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah menggelontorkan sebagian besar dari dana APBN tadi untuk pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi pemulihan kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah untuk vaksin ini. Makanya seluruh masyarakat Indonesia nantinya akan mendapatkan vaksin ini secara gratis. Iya. Nah, tadi uangnya dari mana? Uangnya yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, 70% lebih itu berasal dari gotong royong kita juga melalui pajak. Oh, pantesan Mbak. Kemarin waktu saya divaksin Iya. itu gratis. Gratis ya? Nggak dipungut bayaran gitu. Sama sekali ya. Semuanya gratis deh pokoknya. Iya, itu manfaat dari Iya. pajak ya. Oh, Makanya ternyata jangan susah-susah ya gitu. kalau bayar pajak ya, karena kan dari kita untuk kita sendiri. Betul sekali. Oke, tapi sore hari ini kita nggak ngomongin vaksin ya ini ya. Kita ngomongin tentang kewajiban pelaporan SPT tahunan melalui e-filing. Jadi untuk Apmenia silahkan bisa bergabung ya. Bisa langsung bertanya seputar SPT tahunan, seputar e-filing atau seputar pajak ya. Bisa langsung melalui live YouTube Apradio Semarang, atau juga yang lagi dengerin melalui radio nanti bisa WhatsApp aja di 087833300400 di 087833300400. Nah, ini berbicara mengenai SPT tahunan. Ini adalah salah satu kewajiban dari wajib pajak ya. Ini kenapa sih diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT ini, masalah? Nah, itulah yang saya tanyakan. Nah, tadi saya itu mau menanyakan kenapa sih kita harus lapor SPT, padahal kan saya sendiri itu udah dipotong pajaknya itu. Betul. Terus juga bagi para UMKM mungkin sudah membayar pajaknya setiap bulannya. Kenapa kita harus tetap Masih lapor juga ya? Lapor juga yo, kenapa yo Mbak? Apa? Aduh.
Kok dibalik nanya Jadi ini ya? bertanya ya. Iya. Itulah masalah ini ya. Ini narasumbernya ya. Saya di prank ini. Silakan, Tapi Mbak. masalah udah lapor belum SPT-nya? Sudah Bagus dong. banget ya masalah. dong. Lapornya jauh-jauh sebelum jatuh tempo Betul, ya. lebih awal lebih nyaman. Betul. Wah, itu tagline kita, Ban. Ya, jadi memang benar. Tagline kita adalah lebih awal lebih nyaman, jangan tunda besok-besok, lapor SPT hari ini gitu ya. Kenapa sih? Ya. Kenapa kita harus lapor SPT gitu Kok ya? nanya saya? Lo tadi kita saling tanya dong. Siapa yang jawab nanti Iya. ya? Oke. Jadi masalah Mbak Hana dan teman-teman Apmania semua, memang sebagai wajib pajak itu ada kewajiban yang melekat. Setidaknya 4 kewajiban kalau kita sudah mendaftarkan diri. Kemudian kita akan menghitung pajak, kemudian membayar pajak, dan yang terakhir adalah melaporkan SPT tahunan atau melaporkan pajaknya. Nah, melaporkan SPT tahunan ini adalah wujud atau bentuk kita pertanggungjawaban kita atas pajak yang kita bayarkan. Apakah sudah benar, apakah sudah tepat begitu ya. Jadi sarananya apa? Sarananya itu adalah surat pemberitahuan atau SPT tahunan tadi. Oke. Nah, itu juga sudah di state atau sudah tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi pelaporan SPT ini merupakan suatu bagian dari kewajiban sebagai wajib pajak. Jangan dipikir bahwa kan sudah dipotong, kenapa saya harus lapor-lapor gitu ya. Nah, tunggu dulu. Barangkali wajib pajak itu selain mendapatkan penghasilan dari tempat bekerjanya, juga mendapatkan penghasilan lain-lain. Misal dapat penghasilan dari luar negeri, Ya. dari cryptocurrency misalnya, atau dari misalkan punya usaha kos-kosan misalnya. Kan itu semua juga bentuk penghasilan yang harus dilaporkan gitu. Jadi sekali lagi, memang lapor SPT itu merupakan satu kewajiban yang melekat dan sudah tertuang dalam undang-undang kita. Jangan sampai dilewatkan. Oh, Oke. gitu. Jadi begitu masalah. Gitu, Mbak. Sudah ada aturan undang-undangnya. Oh, Jadi gitu kita ya. wajib melaporkannya. Kalau nggak Gitu. melapor gimana masalah? Ya nanti Nah. bisa didenda. Kena masalah ya? Iya, bisa kena masalah-masalah. Emang saya bapakmu apa dibawa-bawa terus? Ini dendanya berapa ini kalau tidak melakukan pelaporan SPT tahunan nih? Nah, Ayo. coba inget-inget ya. Nah, kalau orang pribadi itu dendanya 100.000 rupiah. Oke. Kalau badan itu dendanya 1 juta rupiah. Oh, lumayan Gitu. ya, Iya. 100.000 untuk orang pribadi, Aduh. 1 juta rupiah untuk badan, begitu. Jadi ya wajib lapor nih ya, kalau Iya enggak. dong. Daripada Apalagi kita nih, kena paling denda. lambat kapan nih? Bulan ini ya? Paling lambat. Iya betul ya bulan ini. Sudah hampir Tanggal 31 Maret pokoknya Iya, tanggal gitu. 31 Nggak boleh Maret telat nih, itu. nggak boleh telat ya. Nah, tadi disebutkan bahwa wajib pajak ya diwajibkan untuk melaporkan SPT. Nah, wajib pajak yang termasuk wajib pajak di sini adalah wajib pajak yang seperti apa nih? Ya, wajib pajaknya seperti masalah. Berarti maksudnya wajib pajak kayak kamu itu nggak lapor SPT, Iya, lapor cuma yang dong. masalah aja gitu. Iya. Gitu. Enak aja masa saya sendiri hanya disuruh lapor. Kriterianya Yang enggak. seperti apa? Oh. Yang berkumis kayak masalah atau bagaimana nih? Aduh, aku tuh ada lawan loh gantengnya ini. Gimana? Nah, tentunya yang wajib untuk melaporkan SPT tahunan di tahun ini adalah mereka yang telah terdaftar dari tahun sebelum ini, karena Oke. masa pajaknya kan masa pajak tahun 2020. Nah, kalau yang baru terdaftar kemarin misal Januari, Februari, itu wajib lapornya itu nanti tahun depan gitu. Gitu Jadi ya. intinya kalau sudah punya NPWP, meskipun tidak punya penghasilan ya Mbak Hana, kalau sudah punya NPWP artinya kewajiban lapor SPT itu harus tetap dilakukan. Oke. Tetapi kalau memang tidak mau melakukannya karena misal saya nggak punya penghasilan atau penghasilan saya di bawah PTKP misalkan, Apaan itu PTKP? penghasilan tidak kena pajak. penghasilan. Ya, silahkan bisa mengajukan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Nah, Oke. jadi nanti tidak perlu melapor lagi. Tapi ingat bahwa NPWP itu melekat sepanjang kita hidup.
Oke. gitu. Jadi kalau misalnya kita punya NPWP, ya kita harus punya tadi 3 kewajiban setidaknya: menghitung, Oke. bayar, dan melaporkan. Berarti nggak bisa ganti-ganti. Misalnya aku NPWP-nya nomornya jelek nih, mau ganti nomor cantik gitu, bisa nggak? Iya, nggak bisa dong, masalah kan itu sudah ada ketentuan dan ketetapannya. Oh, berarti kalau kita mau bikin NPWP, kita harus minta NPWP nomor cantik dulu gitu ya, biar nanti nggak usah Emangnya dirubah-rubah. nomor handphone. Oke, nah untuk adminnya yang mungkin belum tahu caranya untuk mendapatkan NPWP bagaimana nih, Mbak Ika atau Mas Ayo, Rohmi? Nah, Gimana? iya kemarin loh waktu daftar NPWP itu ternyata gampang banget loh Mbak. Gimana Tinggal caranya? ke e-registration, pakai e-registration. Oke, pakai online ya, nggak perlu Atau kemana-mana kalau enggak, ya. Iya, bisa di DJP online pajak.go.id. Nanti kan di DJP online kan Anda belum memiliki NPWP, Oke. tinggal klik itu juga bisa nanti dihubungkan ke e-registration. Nah, nanti tinggal kita itu isi filenya. Pertama kita bikin akun dulu, terus kita isi. Nah, yang enaknya zaman sekarang ini Mbak, kita itu tidak usah melampirkan foto KTP. Oke. Kalau dulu tuh kita harus Harus melampirkan foto upload KTP-nya. ya waktu itu ya? Iya, betul. Nah, kalau sekarang kita cuma ngetik NIK kita aja, nanti akan terhubung dengan data kependudukan. Kalau NIK kita valid, nah itu bisa berlanjut nanti gitu. oke. Iya, Iya, langsung bisa. dapat NPWP-nya banget, itu. cocok jadi ikonnya Kanwil Pajak DJP. Siapa dulu Usaha. dong? Oke, kalau syaratnya nih, apa saja yang harus disiapkan? Dokumen-dokumen untuk membuat NPWP apa saja? Cukup KTP aja. KTP aja. Cukup KTP ya? Gampang. Ini kalau untuk orang pribadi ya. Iya. Kalau Iya. badan, Kalau badan ini memang agak banyak ya. Di antaranya ada apa? Akte pendirian. Kemudian, kemudian Iya. juga ada NPWP untuk penanggung jawabnya, Pengurusnya siapa pengurusnya atau gitu. pemiliknya seperti itu. Kemudian juga apalagi kayak izin-izin yang lain ya. Iya, izin-izin yang lain. Tapi ada izin-izin tertentu yang enggak. Soalnya kan sekarang itu sudah ada KSWP gitu kan. Jadi kalau misalnya KSWP apaan? KSWP itu konfirmasi status wajib pajak. Oke. Nah, kalau dulu kan misalnya mau daftar NPWP harus ada surat izin ini gitu kan. Sekarang beda lagi. Oh, beda lagi. Kalau untuk Semuanya ngurus dipermudah. izin itu harus ada NPWP-nya dulu. Oke. Gitu. Dibalik ya. Kalau zaman sekarang seperti itu, mau izin usaha gitu kan harus punya NPWP dulu kayak gitu. Itu prosesnya berapa lama untuk kita bisa mendapatkan NPWP? Untuk NPWP mendapatkan NPWP waktu itu sih bentar kok. Bisa langsung sehari itu bisa dapat. Oke. Iya. Di hari yang sama Wow. prosesnya cepat sekali. Cuman, Jadi memang lewat online kan Mbak Hana. Jadi memang sekarang itu apalagi kondisi pandemi seperti ini ya. Jadi semua untuk pengurusan NPWP termasuk juga pelaporan SPT itu semuanya dilakukan secara online. Oke, gitu. jadi lebih mudah ya, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Yang penting nanti kita 1 kali 24 jam udah dapat Iya. nomor NPWP melalui Iya, betul. email ya. Iya, Untuk nanti akan fisiknya, dapat surat keterangan terdaftarnya. Itu dan sekarang ini modelnya NPWP itu kan digital gitu. Jadi untuk fisiknya sendiri memang maksimal dikirim itu 1 bulan setelah pendaftaran ke nomor ke alamat KTP terdaftar. Tetapi sekali lagi sekarang sudah ada bentuk fisik digitalnya. Jadi tidak usah khawatir, itu sudah sama dengan NPWP. Gitu. Oke, begitu ya. Jadi sekarang lebih mudah untuk membuat NPWP atau mendaftar NPWP. Nah, kalau sudah punya NPWP, tadi Mbak Ika juga bilang ya, kalau udah jadi wajib pajak harus memenuhi kewajibannya. Nah, kewajibannya apa saja nih? Tadi selain harus melakukan pelaporan SPT ya. Iya, betul sekali ini kewajibannya. Kemarin pas daftar NPWP biasanya nanti itu kita
diundang ke KPP, nanti kita diajari sama orang KPP-nya gitu ya kan. Nah, diantaranya kewajiban-kewajiban kita apa saja. Nah, setelah kita memiliki NPWP, nah ini kan sistem di Indonesia ini pakai self assessment. Oke. Ya, jadi kita itu bisa menghitung sendiri, menyetor sendiri dan melaporkannya sendiri gitu. Nggak usah minta bantuan orang lain, nggak apa-apa, kita sendiri yang menghitungnya gitu kan. Itu gampang kok cara ngitungnya ya, apalagi kalau misalnya UMKM itu Mbak, itu cuma 0,5% Mbak dari omsetnya. Oke, gampang banget ya. Gampang itu pokoknya. Ya, sedangkan kalau misalnya setelah kita udah menghitung, kemudian ini kalau kita bicara soal wajib pajak yang tidak dipotong dari penghasilannya tidak dipotong dari perusahaan ya, itu kan harus melakukan penghitungan sendiri, kemudian membayar sendiri dengan e-billing gitu ya, baru melaporkannya dengan e-form misalnya gitu. Tapi kalau untuk karyawan gitu ya, itu sudah dipotong PPh pasal 21 dari bendahara di mana karyawan itu bekerja atau oleh bendaharanya. Jadi kalau sudah musim sekarang pelaporan SPT seperti ini, bagi wajib pajak atau kawan-kawan Apmania semua yang belum mendapatkan bukti potong, coba deh ditanyain dulu ke bendahara kantornya untuk mendapatkan bukti potong A1 atau A2-nya. Nah, itu baru bisa kita gunakan untuk melaporkan SPT Mbak Hana. Caranya gimana? Caranya dengan e-filing. Nah, e-filing itu gimana cara kita mengaksesnya? Melalui www.pajak.go.id. Sekarang sudah single login, kita bisa klik di pojok kanan atas login. Nah, nanti masuk ke akun DJP online kita. Kalau sudah masuk, nanti ikuti saja. Semua petunjuknya di situ sangat mudah dan tidak perlu repot-repot ke kantor pajak karena semuanya bisa dilakukan lewat online. Ya gitu Mbak. Sekarang itu udah zamannya single login. Jadi kita mau bayar, mau lapor, terus mau daftar ya, pelayanan itu juga ada di situ gitu. Tapi kalau mau datang ke kantor pajak masih bisa kan ya? Masih bisa sih, tapi dibatasin harus pakai aplikasi Kunjung Pajak. Aku ya. Iya, aku pajak, aku masalah, bukan aku pajak. Aplikasi Kunjung Pajak. Nah, ini bagaimana cara penggunaannya nih, aplikasinya nih? Mungkin bisa dijelaskan masalah? Lah, aplikasinya gampang. Itu kan berbasis web ya. Jadi kita tinggal ketikin aja kunjung.pajak.go.id. Nah, nanti di situ kita tinggal mengisikan identitas kita dan di situ nanti ada screening kesehatan kita. Apakah suhu kita di atas 39 apa di atas 50 derajat. Nah, itu nanti ditulis di situ dengan jujur ya gitu kan. Nah, terus nanti di situ kita milih jam layanannya. Nah, karena jam layanannya itu nanti akan dibagi-bagi gitu kan, ada jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10. Nah, ini nanti per jam itu akan dibatasin kuotanya. Kenapa? Biar tidak menumpuk. Iya, biar nggak berkerumun di situ. Kan bahaya sekarang kan. Meskipun saya sudah divaksin, tapi bukan berarti saya harus berkerumun kayak gitu kan. Harus tetap masker. Jaga protokol kesehatan. Masker. Mana masker saya tadi? Jadi harus menggunakan aplikasi Kunjung Pajak itu ya. Iya, betul. Untuk pelayanan KPP yang datang langsung, apa saja yang bisa dilayani? Oh, banyak. Ada konsultasi di situ. Di KPP juga sekarang ada layanan mandiri. Misalnya ada wajib pajak yang mau lapor SPT pakai e-filing tapi dia nggak punya laptop. Nah, itu bisa di situ. Bingung. Misalnya. Bisa nanti dipandu dengan akun representatif atau pegawai pajak yang lain. Kalau janji ketemu sama AR-nya juga bisa? Bisa dong, janjian sama aku juga bisa. Serius. tapi tetap didorong, kita lebih mendorong wajib pajak itu untuk bisa melakukan semuanya lewat online. Betul sekali, karena sekarang DJP juga ada program yang namanya 3C. Apa itu 3C? 3C itu klik, call, counter. Nah, jadi kita mendahulukan klik di DJP, di pajak.go.id. Kalau masih ada yang belum jelas, masih ada yang
bukan masalah, belum jelas maksudnya. Itu bisa call di 1.500 200 atau Oke. bisa di chat di laman pajak.go.id. Ini juga ada Atau lewat chatnya di Twitter situ. juga bisa kering_pajak. Atau lewat layanan tanpa tatap muka KPP. Biasanya setiap KPP itu ada memberikan layanan, nanti biasanya mengirimkan link tree ya. Biasanya di di profile IG-nya, profil IG-nya itu biasanya ada link tree. Nah, tinggal klik link tree itu, nanti kita mau layanan seperti apa, di situ nanti ada gitu. Oke, baik, ini ada yang masuk nih WhatsApp-nya dari Mbak Indah di Semarang. Hai Mas Salah, apa kabarnya? Hai Mbak Indah, kabarnya banyak fans baik. ya. Iya, kok siarannya jarang-jarang sih katanya. Sengaja nih biar Biar kamu kangen. kangen. Mentang-mentang nggak ada Mbak Lelo ya, jadi bebas aja ya. Mas Al mau tanya, kalau mau ikutan kelas pajak gimana caranya? Apakah nanti ada masalah juga di kelas pajak? Wah, saya sekolahnya udah lulus ya, jadi saya nggak ke kelas lagi gitu kan. Kalau mau ikut kelas pajak itu biasanya diikutin aja media sosialnya di IG. Itu biasanya di situ ada pengumuman tentang kelas pajak. Jadi kelas pajak KPP ini tanggal berapa, jam berapa, nah nanti bisa dilihat di situ. Iya, Bisa. selain itu juga biasanya dari KPP terdaftar itu ada WA broadcast atau SMS broadcast yang memberitahukan terkait dengan kelas pajak. Atau bisa juga wajib pajak mengakses ke laman pajak.go.id. Biasanya di pengumuman itu juga ada pengumuman-pengumuman kelas pajak. Oke, jadi di Nah, masing-masing KPP ada sendiri begitu ya? Betul, Iya. ada kelas pajaknya. Tetapi kalau wajib pajak itu merasa bahwa wah saya kurang fleksibel nih kalau misalnya ikut kelas pajak, tutorial di YouTube channel Ditjen Pajak Bener, RI itu sudah ya. sangat lengkap. Jadi bisa diikutin aja apa yang dibutuhkan. Misalkan lapor SPT dengan form 1770 atau 1770S, SS, atau bagaimana caranya kalau lupa Evin, itu juga sudah lengkap ada di sana. Oke. Gitu lah. Biasanya kan ada juga gerai pajak ya? Tapi Tahun ini ada nggak? tahun ini berhubung karena kondisi masih pandemi seperti ini, jadi gerai pajak yang di mall ditiadakan. Oke. Nah, tapi kita punya acara namanya spektakuler nih. Spektakuler ini semacam kampanye bersama yang kita lakukan sebagai reminder bagi wajib pajak untuk ayo segera melaporkan SPT tahunannya gitu. Karena kalau sudah diingat, biasanya tuh wajib pajak harus diingetin dulu gitu ya. Nggak kayak masalah nih dari awal sudah lapor SPT nih ya. Iya dong. Nah, meskipun kita sudah tidak ada untuk tahun ini ya, tahun depan juga kita nggak tahu. Tahun ini nggak ada pojok pajak, tapi kita juga ada relawan pajak. Oke, Ya, relawan pajak ini yang dari mahasiswa kita tempatkan di KPP dan KP2KP untuk melakukan pendampingan Oke, pengisian membantu SPT. ya. Iya. Gitu, baiklah. Kita harus break dulu nih Masalah dan Mbak Ika ya. Jadi untuk adminnya silahkan yang ingin bergabung bisa langsung nonton di live YouTube ya di Up Radio Semarang, atau juga yang lagi dengerin di rumah ya bisa tanya-tanya melalui WhatsApp di 0878 33 300 400 di 0878 33 300 400. Kita akan kembali sesaat lagi. Up Radio. Ngopi, ngobrol pajak bikin happy. Oke, masih di Ngopi, ngobrol pajak bikin happy. Masih bersama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1. Ada Masalah. Dan juga ada Mbak Ika. Oke, kita masih membahas mengenai kewajiban pelaporan SPT tahunan melalui e-filing. Yang gabung silahkan, yang ingin bertanya bisa langsung di YouTube Up Radio Semarang atau YouTube DJP juga bisa ya. YouTube-nya apa Kak namanya Kak? Kanwil DJP Jawa Tengah 1. Oke, bisa nonton melalui itu juga ya. Atau yang lagi dengerin melalui radio bisa WhatsApp aja di 0878 33 300 400 0878 33 300 400. Oke, berbicara mengenai SPT tahunan. Nah, ini untuk SPT tahunan sendiri ini ada berapa jenis sih untuk orang pribadinya? Nah, Ya.
Jadi untuk SPT tahunan Mbak Hana itu ada beberapa formulir yang bisa kita gunakan. Itu tergantung juga wajib pajaknya. Jadi ada SPT tahunan 1770 sangat sederhana atau SS. Oke. Nah, itu bagi wajib pajak yang memiliki hanya satu penghasilan dari satu pemberi kerja, kemudian penghasilannya kurang dari 60 juta 1 tahun. Jadi sangat sederhana. Oke. Nah, kemudian ada juga formulir 1770 sederhana. Nah, di sini ini bisa mengakomodir wajib pajak dengan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau juga memiliki penghasilan lain di luar pekerjaannya, misalkan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas lainnya. Kemudian ada juga SPT tahunan 1770 atau formulir 1770. Ini untuk mengakomodir wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas atau memiliki usaha tertentu, misalkan seperti UMKM gitu ya. Itu menggunakan 1770. Nah, sarananya pun agak berbeda. Kalau 1770 SS dan S itu bisa disampaikan dengan e-filing. Kalau 1770 itu bisa menggunakan e-form. Walaupun e-form pun di-uploadnya melalui DJP online dan pajak.go.id juga. Jadi semuanya via online juga gitu. Oke, jadi ada beberapa pilihan ini ya, beda-beda ya. Untuk formulir 1770 SS sangat sederhana, ini diperuntukkan untuk karyawan. Iya, betul, yang di bawah 60 juta. Yang di bawah 1 60 tahun. juta per tahun. Sedangkan kalau yang di atas 60 juta menggunakan 1770 S. Oke, terus kalau untuk badan yang 1771. 1771. Kalau yang tanpa S itu khusus untuk 1770 untuk usahawan. UMKM berarti ya. Iya. Non karyawan maksudnya. Bisa kalau misalnya nggak usahawan, dia seorang pekerja bebas gitu kan. Kayak misalnya artis. Ini pengacara kayak gitu tuh kan pekerja bebas. Nah, itu menggunakan 1770. Oke, tapi kalau karyawan tapi juga punya usaha 1770. Oh, pakainya tetap 1770 ya. Iya. Oke. Nah, untuk formulirnya itu sendiri bisa didapat dari mana nih? Download Kalau di dulu manual bisa didapat di KPP, tapi karena sekarang sudah e-filing, itu kalau kita mengisi itu sudah otomatis, kita tinggal pilih mau formulir yang mana. Oke, Tinggal pilih. masuk aja di pajak.go.id. Terus nanti pilih lapor, klik lapor, nanti tinggal klik mau e-filing atau e-form gitu. Terus nanti kita tinggal Ada pertanyaan-pertanyaannya. Pokoknya pertanyaan gampang-gampang banget deh, bukan pertanyaannya Ujian. berapa istrimu, berapa anakmu gitu tuh, di situ pertanyaannya nanti aja. Berapa pacarnya gitu ya? Nggak ada ya pertanyaan itu ya. Oke, nah tadi media yang digunakan adalah e-filing. Kenapa sih harus pakai e-filing, Mbak Ika? Kenapa harus pakai e-filing? Yang pertama itu karena kita bisa mengisi atau melaporkan SPT itu di mana saja dan kapan saja, sambil rebahan, sambil ngopi-ngopi, atau sambil misalkan sambil nyanyi-nyanyi di kamar mandi pun bisa. Gitu ya. Jadi di mana saja, kapan saja bisa. Kemudian yang kedua, tentunya hemat biaya, hemat tenaga, nggak perlu kemana-mana kan, kita cukup pakai kuota aja, yang penting ada kuota internet. Kemudian yang ketiga adalah aman, karena dijamin kerahasiaannya dan memang datanya akan terekod di sistem Direktorat Jenderal Pajak, sehingga ini meskipun secara online tetapi peruntukannya itu sama seperti yang di state atau disampaikan di undang-undang. Jadi harus tetap diisi dengan jelas, lengkap dan benar gitu. Dan dilampiri juga dengan dokumen-dokumen terkait yang memang mendukung dengan pelaporan SPT-nya. Kalau Kak Ipin laporannya sambil ngapain?
Sambil ngapain ya kemarin? Aduh, kayak sambil bayangin wajah Mbak Lela kali ya. Biar semangat ya lapornya ya. Oke, nah tadi Mbak Eka juga menyebut harus disiapkan ya dokumen-dokumen. Nah, dokumen yang harus disiapkan apa saja nih? Nah, supaya pelaporan SPT-nya itu bisa lancar, cepat, mudah, ada baiknya kita nyiapkan dokumen-dokumen. Yang pertama adalah tadi bukti potong 1721A1 atau A2 kalau PNS A2 ya. Kemudian juga siapkan misalkan daftar penghasilan. Misalkan punya penghasilan dari luar negeri atau penghasilan yang dipotong pajak final, itu kita siapkan listnya kalau ada. Kemudian siapkan juga daftar harta dan juga hutang, karena itu harus diisi juga di formulirnya. Kemudian siapkan juga untuk daftar tanggungan. Daftar keluarga ini ya. Nah, keluarga. Terus daftar keluarga ini yang dicantumkan itu keluarga yang terdaftar di Disdukcapil aja, apa yang tidak terdaftar di situ juga? Iya, misalnya siapa tuh? Misalnya anak dari tentunya yang menjadi tanggungan wajib pajaknya dong Kak Ipin yang terdaftar secara resmi dong. Misalkan Kak Ipin ini K0 berarti kan sudah kawin tapi belum punya anak. Kalau K1 berarti sudah kawin tapi punya anak 1. Ya yang sesuai dengan tadi yang PTKP-nya itu. Kalau saya K3 tetapi anak saya itu 5, gimana? Ya tetap maksimal hanya 3 aja yang bisa, karena PTKP-nya itu. Terus yang dicatut di daftar keluarga itu apa cuma 3 aja? Kan kasihan anak-anak saya ada 5. Ya pokoknya itu tuh sesuai dengan daftar tanggungan yang memang menjadi ininya Kak Ipin, menjadi tanggungan di SPT-nya gitu. Tapi kalau misalnya nih belum menikah tapi ada tanggungan orang tua, itu apakah bisa juga? Bisa juga. Oh, Karena juga ada di PTKP itu misal TK 1, TK 2 kayak gitu. Jadi memang itu juga diakomodir. Yeah, kalau saya SD ya, bukan TK lagi. Itu udah S4. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Pak Joko. Selamat sore Pak Joko. Mau tanya, saya sudah pensiun di tahun 2020 lalu ya. Apakah berarti saya tidak lagi diwajibkan untuk pelaporan SPT atau harus tetap lapor atau bagaimana nih? Nah, Pak Joko, selamat siang Pak Joko dan rekan-rekan Pak Joko sesama pensiunan. Jadi Pak Joko tetap harus lapor Pak Joko, karena sekali lagi bahwa NPWP tadi melekat sepanjang kita hidup, dan selama masih memiliki NPWP artinya kita masih memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT. Baru saja beberapa waktu lalu Kanwil DJP Jawa Tengah 1 mengadakan edukasi pelaporan SPT bersama dengan PWRI Semarang, dan itu merupakan semacam perkumpulan pensiunan gitu ya Mbak Hana. Jadi memang para pensiunan ini tetap asabri atau apa ya kalau TNI Polri itu ya. Nah, jadi silahkan untuk meminta bukti potongnya dan kemudian silahkan dilaporkan. Misalkan Pak Joko juga punya penghasilan lain selain dari pensiunan, misalkan Pak Joko punya usaha, misalkan usaha kos-kosan gitu ya, itu kan juga harus tetap dilaporkan. Jadi sebaiknya memang para pensiunan ini kita dorong untuk juga lapor dan patuh untuk melaporkan SPT. Oke, karena masih ada penghasilan juga ya yang diterima begitu ya. Begitu ya Pak Joko ya. Mbak Intan juga terima kasih, saya baru Mbak Intan ini. Kalau cewek langsung ya. Saan, saya sempat dengar kemarin talk show SPT tahunan ini. Lalu saya menanyakan terkait NPWP dan pelaporan SPT ini ke atasan saya, karena saya tidak diminta untuk membuat NPWP katanya, karena penghasilan saya di bawah PTKP, jadi tidak wajib lapor. Apakah benar seperti itu? Nah, betul sekali itu. Yang penghasilannya di bawah PTKP itu memang tidak wajib lapor. Nah, tapi harus mengajukan tadi non-efektif. Nah, kalau misalnya nggak mengajukan non-efektif, kan kita juga nggak tahu
penghasilannya itu di bawah PTKP atau enggak. Ya Tapi tadi kan? Mbak Intan itu belum Belum mendaftar PWP ya berarti nggak wajib, nggak usah lapor SPT gitu. Oke, Ya, berarti memang benar kan. ya. Ya, betul. Iya. Betul Mbak Intan. Jadi karena Mbak Intan penghasilannya masih di bawah PTKP, maka Mbak Intan tidak berkewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP gitu. Oke. Kecuali ada penghasilan lain. Misalnya sekarang kan banyak tuh yang jual beli online Betul. apa gitu kan ada penghasilan lain. Nah, itu bisa dilaporkan nanti dibayar ke daftar ya. pajaknya. UMKM. Iya Oke, dong. baik kita harus break lagi. Ini masalah dan juga Mbak Ika. Silakan untuk adminnya yang ingin bergabung, kita masih ada satu segmen terakhir. Silakan dimanfaatkan, bisa langsung melalui live YouTube ataupun melalui WhatsApp di 0878333004. Up Radio. Ngopi, ngobrol pajak bikin happy. Oke, masih di Ngopi Ngobrol Pajak Bikin Happy. Masih bersama Kanwil, Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1. Masih ada Mas Salah dan juga Mbak Ika Hapsari. Oke, kita masih berbicara mengenai kewajiban pelaporan SPT tahunan melalui e-filing. Tadi sudah beberapa dijelaskan ya, hampir semua dijelaskan ya. Tapi untuk tata caranya sendiri bagaimana nih Mbak Ika untuk penggunaan e-filingnya? Oke, Mbak Hana dan kawan-kawan Abmania semua. Jadi untuk e-filing sendiri seperti yang tadi sudah disampaikan masalah juga, kita cukup untuk klik saja www.pajak.go.id melalui browser kawan pajak semua. Kemudian nanti di pojok kanan atas itu ada tombol login. Nah, silahkan diklik dan masukkan nomor NPWP dan password. Kalau lupa password gimana? Di situ ada juga. Nah, kalau lupa kata sandi di situ mewajibkan untuk mengisi EVIN. Nah, ini yang biasanya jadi sumber permasalahan ya. Iya. Karena EVIN-nya sendiri juga lupa. Nah, kalau EVIN-nya lupa, caranya silahkan hubungi saja KPP terdaftar, bisa lewat email atau lewat juga WA officialnya. Kalau lewat email biasanya nanti wajib pajak diminta untuk berfoto diri atau bersuah foto atau selfie dengan membawa KTP dan NPWP. Nah, silahkan dikirim melalui email ke email official dari KPP terdaftar. Nanti nomor EVIN-nya akan dikirim kembali kepada wajib pajak. Kalau nomor EVIN-nya sudah dapat, kemudian silahkan untuk membuat password baru dan jangan sampai lupa lagi. Oke. EVIN supaya nggak lupa, silahkan di-save di kontak handphonenya biar tahun-tahun ke depan tidak lupa lagi gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah berhasil masuk, kemudian tadi ada pilihan, ada tab lapor. Nah, tab lapor nanti silahkan pilih e-form atau e-filing. Kalau misalnya karyawan, silahkan klik e-filing. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan, apakah penghasilan Anda di atas atau di bawah 60 juta gitu ya. Nanti kalau tinggal diklik aja iya atau tidak. Misalkan di bawah 60 juta, jawabannya misalkan tidak, berarti kan 1770S gitu ya. Nanti silahkan ikuti saja panduannya. Itu sudah sangat lengkap, sangat jelas, diikuti saja, diisi sesuai juga dengan bukti potong yang sudah diterima. Nanti di akhir ketika sudah mau masuk ke laman konfirmasi, itu pastikan bahwa nilainya memang sudah nihil. Kalau memang tidak ada lagi pajak yang perlu dibayar. Jadi kalau sudah nihil itu artinya sudah sesuai dengan bukti potong, sudah dipotong semua oleh bendahara di mana bekerja gitu ya. Kemudian nanti ada pilihan konfirmasi, verifikasi, masukkan kodenya. Kode verifikasi itu klik kode verifikasi, nanti masuknya ke email. Kalau misalnya kok saya nunggu lama-lama di email kok nggak keluar-keluar ya, coba di-refresh lagi. Kalau misalnya belum keluar lagi, coba bisa gunakan dengan alamat email yang lain. Biasanya Gmail itu kemarin ada masuk beberapa confirm agak susah gitu Mbak Hana. Coba menggunakan nomor alamat email yang lain. Nanti kalau kode verifikasi sudah masuk, klik itu tanda kita pengganti tanda tangan kita. Nah, sudah deh selesai. Gitu. Oke, Iya. pokoknya mengikuti Nah, kalau aja yang ya. sekarang itu ada pilihannya Mbak. Kalau untuk ngirim kode verifikasinya itu nggak cuma pakai email, tapi bisa SMS menggunakan juga. SMS OTP itu. Oke.
siap. Ini ada Fahmi. Mau tanya, saya bekerja di 2 perusahaan, satu part time, satu full time. Tapi saya hanya diberi satu bukti potong di perusahaan yang sebagai karyawan full time. Nah, itu bagaimana pelaporan SPT-nya? Saya harus pakai formulir yang mana ini? Fahmi Bukannya masalah ini bekerja khusus di buat yang berbagai cewek-cewek yang tanya perusahaan. dong kalau saya. Oh gitu ya. Ini cowok soalnya ya. Oke ya, jadi memang untuk Mas Fahmi ini ada kemungkinan terjadi kurang bayar gitu ya. Nah, kalau misalnya di salah satu perusahaan yang satunya Mas Fahmi tidak mendapatkan bukti potong, artinya Mas Fahmi ini harus melakukan pembayaran secara self-assessment menggunakan e-billing gitu ya. Jadi sekiranya berapa bulan kira-kira Mas Fahmi itu mendapat penghasilan ketika dipotong PPh 21-nya kira-kira berapa gitu ya. Nah, kemudian untuk pelaporannya itu bisa menggunakan 1770S. Tetapi apabila Mas Fahmi mengalami kesulitan, sekali lagi Mas Fahmi silahkan untuk menghubungi akun representatif di mana Mas Fahmi terdaftar. Karena memang untuk dua pemberi kerja seperti ini, Mbak Hana, itu memang acap kali menimbulkan kebingungan di wajib pajak. Nah, maka daripada nanti terjadi kekeliruan, saya lebih mendorong Mas Fahmi untuk silahkan menghubungi tempat KPP di mana Mas Fahmi terdaftar. Nanti bisa diarahkan ke 1770S atau 1770. Begitu Mas Fahmi. Oke, semoga terjawabkan ya. Iya, mungkin ditanyain dulu kali ya. Itu tidak mau memberikan bukti potongnya karena dia tidak memotong pajaknya. Sudah dipotong pajaknya tapi nggak mau memberikannya, karena nanti kan beda kan. Betul. Kalau pajaknya memang belum dipotong sehingga tidak bisa memberikan bukti potong, maka nanti status SPT-nya adalah kurang bayar gitu. Oke, tapi sayang sekali ini masalah waktu kita terbatas ya. Padahal kita masih pengen ngobrol-ngobrol banyak. Iya, nah mungkin ada yang ingin disampaikan terkait tema kita sore hari ini? Nah, ada nggak? Biasanya ini masalah silakan, nih masalah. closing statement. Nah, ini Apmania sekarang itu ternyata saya sudah sadar, ternyata pajak itu manfaatnya banyak banget loh. Kita itu sebetulnya sudah menikmati fasilitas pajak itu, tapi kadang kita itu sering nggak tahu gitu kan. Contohnya jalan raya, ya kan? Nah, kita sering lewat tapi kita nggak tahu itu tuh uangnya dari mana. Bahkan kalau ada jalan berlubang, kita itu nggak mau sedikit pun memperbaikinya, malah kita itu micu-micu gitu kan. Kita tuh marah-marah, nesu-nesu. Ini pemerintah gimana sih? Jalan berlubang nggak dibenerin, nggak benerin gitu kan. Sabar. Iya, padahal pemerintah itu mau benerin juga uangnya dari mana? Betul. Coba kalau kita nggak mau bayar pajak, Iya. gitu. Mau vaksin biar gratis dari mana? Iya. Coba Pajak dananya. juga itu ternyata sudah banyak banget yang negara kasih buat kita. Nah, terus apa yang bisa kita kasih kepada negara? Cukup melakukan PR kewajiban ya. Iya. Sebagai wajib pajak ya. Oke, terima kasih Bang Salah dan juga Mbak Ika. Semoga Sama-sama, sehat Mbak selalu Hana. ya. Dan juga terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ini beberapa nggak bisa dibacain, mungkin bisa gabung di Ngopi Minggu depan ya. Hana juga harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.